Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila haqqil tariqil mustaqim wa 'afina wa balna wa lana ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Adada kulli arkin wa iqab wa abadal abidin wa darad dahirin. Sallallahu alaika ya mab'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni fahmal qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Wa ala baitikum wa ala ahli al-majlis wa ala ahli al-qaryah bi hayyi qayyum alladhi la mudda abada wa la ba'dani wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu wa ankum min jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil balik, sehat badan atau yang sakit. Nah, yang dianjurkan dari Islam, anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh utusannya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu disunatkan bagi orang yang berakal, sehat dan balik sampai umur, maupun dalam keadaan sehat badan, atau orang yang sedang menderita sakit, disunatkan berbanyak-banyak menyebut mati. Itulah Allah Ta'ala jadikan manusia mempunyai akal untuk selalu mengingat akan kematian pasti datang dan tiba. Lawan apa? Banyak mengingat dan menyebut mati dengan lidahnya. Lidahnya membaca bacaan yang selalu mendorong untuk ingat mati, seperti yang disebutkan telah lalu, minggu telah lalu, membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 5 kali setiap tuntung sembahyang fardu berjumlah 25 kali, atau dengan sekali hadap hadis subuh misalnya, antara wiridan dan wirid lain yang biasa, membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah keberkatan, yakni tambahan-tambahan kebaikan dari Engkau, wa pada waktu datang kematian, menghadapi kematian, dan waktu sesudah kematian masih bersambung urusan panjang, lawas dalam kubur, tapi dapat tambahan kebaikan dari Allah, disebut itu berkat. Lalu lidahnya membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Atau memang bila keluar kata-kata bicara masalah mati, misalnya si fulan mati, bagus benar matinya sebab inya rajin ngaji, sampai ke mati waktu diisinya mengaji ilmu agama, lalu matinya bagus benar, artinya kita pun menyempatkan waktu juga mengaji. Si bulan mati bagus benar matinya, inya mengamalkan sembahyang fardu berjamaah, tuntung wiridan, tuntung doa, hanya meninggalkan tempat jamaah, matinya bagus. Mengesahkan macam itu lidahnya, artinya aku hendaklah rajin juga perhatian sembahyang fardu jamaah dan terus tuntung wiridannya dan doanya.
si fulan mati bagus dan matinya waktu hidupnya sufi dan perhatian, penuh perhatian masalah agama, anaknya, bininya, keluarganya perhatikan pendidikan agama, matinya bagus benar, inya hidup suki dan murah. Si fulan mati bagus matinya, inya hidup susah tapi sabar benar. Jadi kita artinya waktu suki syukur, waktu susah sabar, matinya bagus. Nah, diperbanyak anjuran dalam Islam menyebut dan mengingat mati dengan lidah dan hatinya. Hatinya selalu mendorong untuk menyiapkan bekal menghadapi hari esok, hari kematian. Seperti bahwa dijadikan mata itu seolah-olah seperti bahwa dijadikan mati itu seolah-olah yang hadir antara kedua matanya. Itu termasuk cara mengingat dan menyebut mati dengan banyak apa melewat hati, misalnya seakan-akan mati itu di antara dua matanya. Istilah orang sekarang apa? Mati di ambang pintu. Apa-apa mati di ambang mana? Ya, mati di ambang pintu. Artinya harusnya kita berada di depan pintu, hanya siap untuk memasuki gerbangnya. Nah, dengan demikian apa hasilnya? Karena yang demikian itu dengan selalu tadi menyebut dan mengingat mati, menegakkan daripada berbuat maksiat, lalu mundur nafsu kita daripada melakukan pelanggaran-pelanggaran menurut dalam aturan Islam, dan tertegah diri kita melakukan kedurhakaan, menentang aturan hukum Allah, dan membawa kepada berbuat taat, lalu terdorong giat dan rajin berbuat taat masalah ilmu dan ibadat. Karena pintu, apalagi karena mati di ambang pintu. Apa tadi anjuran? Baik orang yang dalam keadaan sehat bugar badannya maupun orang yang dalam keadaan menderita sakit-sakitan. Cuma aturan dalam agama masalah presentasi takut datang dari hati atau harapan datang dari hati. Bila mana kita dalam keadaan sehat, segar bugar, baik tua maupun muda, itu yang diperbanyak adalah sentuhan rasa takut, supaya jangan hidup bunga, karena apa? Luka daratan. Namun sudah maka Tuhan, maka dalam keadaan sakit, yang diperbanyak presentasinya harap. Artinya dasar keadaan di hati, Allah tahu kesalahan hamba, tapi hamba diberi yakin Allah memaafkan dan mengampuni. Hamba secara kekurangan bakal sanggup mati, tapi yakin Allah yang menopoli dan menyempurnakannya. Makanya doa Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupiakan kesalahan seluruh umat Muhammad. Ya Allah, sempurnakan bekal umat Muhammad. Kekurangan-kekurangannya sanggup mati, minta ditutup, yang akan disempurnakan. Itu adalah doa yang mengandung luar biasa apa itu sifat ramah tamah pemurahnya kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang yang mengamalkan doa itu selesai salat subuh berjamaah sebelum bicara keduniaan, orang itu dimasukkan dalam golongan wali kutub. Biarkan dia jadi wali, cuma
pesawat orang lebar, keuntungan besar. Kan kita merasakan suasana. Dan adalah tersebut dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak olehmu menyebut-nyebut yang memutuskan lezat dunia, yakni mati. Aksiru min dzikri hadhil ladzat, dalam hadis beliau. Karena bahwasanya tiada ingat akan mati pada yang banyak daripada dunia dan angan-angan dalamnya dalam dunia, melainkan adalah ia mengurangkan akan dia. Artinya, walaupun pikiran kita banyak dunia dan di sampingnya angan-angan dunia, tapi tidak lupa pikiran masalah mati di ambang pintu, seakan-akan di antara dua mata, maka itu hasilnya mengurangkan akan dia. Jadi dunia rendah jadinya dalam otak pikiran, yang tinggi maju peningkatan akhirat dalam jalan agama. Nah itu bagus. Nah jadi perintah Nabi dari perbanyaklah menyebut-nyebut memutuskan lazat dunia, yakni mati. Karena bila ingat mati, nang asal banyak dunia jadinya kurang. Nang asalnya selalu angan-angan rencana dunia berubah menjadi niat baik untuk akhirat, jalan agama. Maksudnya banting setir benar aja. Dunia itu jangan dunia untuk dunia, tapi dunia terarah ke akhirat. Jalannya jalan ditunjuk Allah dalam agama Islam yang sudah dinyatakan, diwakilkan, ditentang oleh Nabi SAW. Itu banting setir benar aja. Bagaya orang yang diberi apa itu namanya? Orang yang datang haji tah diberi nama perdikat haji mabrur. Nang asal pengoler ngaji itu ilmu, masuk datang haji rajin. Itu ciri mabrur. Nang asalnya model bakal apa? Model pamalar kan bahasa sungai. Pamalar itu pelit, artinya bakir. Di masuk datang haji rajin, bersedekah, pamurah. Itu ciri diberi haji mabrur. Nang asal banyak pelanggaran berbuat kesalahan, buktinya sudah suci, diberi pendidikan haji mabrur, lalu apa? Jadi baik. Nah demikian mengingat mati tadi. Pasti dunia lemah, kurang, nang gancang, maju peningkatan akhirat. Angan-angan dunia mesti lemah, nang peningkatan niat baik untuk akhirat. Dan apa tadi? Tiada ingatkan ia pada yang sedikit daripada amal kebajikan, melainkan adalah ia menambahi dan membanyakkan akan dia. Nah asalnya kada siap siaga, kada ada perhatian masalah amal kebajikan, dimana sudah hasil faedah ingat mati, ada peningkatan amal kebajikan. Maka langsung dasarnya karena dasar tegar sanggup mati itu yakin naba lillahi ta'ala, karena Allah ikhlas. So kada gampang mati, lahir sendirian, mati pun menghadapi urusan sendirian. Lalu ingat mati meningkatkan amal kebajikan, itu adalah bersih insyaallah. Dan seyogianya baginya berbanyak-banyak taubat daripada sekalian dosa. Jadi apa? Merista menyelusuri pinggir tapi masing-masing orang yang banyak ingat mati tadi, lalu ia menyesali segala kesalahan diri, maka itu memperbanyak taubat dari sekalian dosa. Jadi beberasi senantiasa.
Dan orang yang sakit itu terlebih utama dengan taubat dan ingat akan mati. Terlebih dituntut dengan dia dengan ingat mati daripada lainnya. Namun kita sudah sakit-sakitan, itu kada usah memikirkan macam-macam urusan, hanya persiapan masuk pintu gerbang maut. Cuma tadi dengan taubat kepada Allah, artinya menyesali kesalahan, tapi mengakui kesalahan itu serta menyesali, jangan sampai mengakibatkan putus asa. Makanya dinyatakan di keadaan sakit-sakitan memang sudah umur tua, banyak harap, yakin Allah Ta'ala tahu dan memaafkan, ampuni dosa kesalahanku, yakin segala-galanya, nang bagus-bagus saja lagi tersusun di otak, di pikiran hati, supaya mati dalam keadaan baik, karena sangkanya dengan Allah Ta'ala sangka baik. Diatur dalam Islam masalah hidup dan penghidupan, masalah tujuan yang aslinya adalah mati. Mati itu menjadi hari raya bagi orang-orang saleh, bagaikan pengantin yang diantar ke rumah lakinya. Jadi kadang-kadang yang kada senang gembira hati orang saleh masalah kematian. Ada kitab nafsu terbalik kan? Bagaimana makan kau barusnya? Mau benar kita bukan mati itu kan? Jawab kami kau barusnya, jawabannya kapan ini? Nafsu lain kada akal. Nafsu menentang, ada akal, patuh dan tunduk. Dan sunat bagi yang sakit itu sabar atas kesakitannya. Walaupun kita sakit, dituntut sabar. Sebab hamba yang sakit sabar itu masih tetap hubungan dengan Allah. Lamunnya sakit kalau basah seakan-akan memutus hubungan dengan Allah. Apa mau putus hubungan, apa tetap hubungan kuat. Nah, hubungan hamba dengan Allah kuat itu dapat ujian musibah sakit sabar. Buktinya Allah mendatangkan bala musibah pada hamba itu adalah ciri atau bukti Allah Ta'ala memberi kebaikan. Nah, ujar Nabi dalam hadis beliau, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah datangkan bala musibah, diuji, lalu sabar. Nah, sabar itu hubungan hamba dengan Allah, dan Allah memang menghendaki mengasih kebaikan bagi hamba. Jadi ringkasnya, penyakit datang menimpa, maka keadaan kita dan keadaan sakit itu bukan menyakiti, tapi bukti Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala hendak memberi nilai pahala tinggi besar dengan datangkan penyakit, lalu hamba ditolongi sabar. Nah, itu keuntungan, bukan kerugian, bukan merugikan, tapi menguntungkan. Allah tidak bermaksud merugikan akan hambanya,
Allah hendak hambanya supaya bersih dan beruntung. Sebab Allah kada sudi istilahnya menerima kedatangan hambanya dengan berlumuran kotoran dosa, kecuali Allah Ta'ala bersihkan dengan datangkan musibah bala penyakit. Ya sabar, maka bala penyakit itu menjadi penghapus dosa. Bersih, baru Allah Ta'ala sudi menerima kembali kedatangan hambanya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalau kasah ia daripada sakit penyakit itu, jangan kalau kasah. Sebab namanya kalau kasah ada sabar, artinya penyakitnya tetap ada aja, bukan dapat kecintaan pahala dari Allah, malah dapat dosa. Penyakitnya itu ada, bila sabar dapat kecintaan Allah Ta'ala, diberi pahala. Dengan sabar itu penyakitnya terasa ringan, dan pahala sabar dapat. Itu kan musibah yang datang menimpa. Apabila sabar dapat sakit penyakitnya terasa ringan, dan pahala sabar dapat. Nah, pahala sabar kadar lain pada surga balasan Allah Ta'ala. Namun kalau kasar itu penyakitnya tetap ada dan hubungan dengan Allah Ta'ala putus, maka dapat siksa. Pahalanya pahala luput, malah dapat siksa, penyakitnya ada hilang juga. Ya, jadi sunnah bagi orang yang sakit itu sabar atas kesakitannya. Janganlah kalau kasar ya daripada. Dan makruh berbanyak-banyak mengadukan kesakitannya. Nah, ini menjaga lidah, jangan mengadu-ngadu kesakitan yang menimpa yang diderita. Bahkan nyaman, artinya madahnya mau merasakan memang Islam isinya penuh nasihat lillahi wa rasulih. Islam itu isinya nasihat untuk Allah, karena Allah, dan untuk karena Rasulnya, oleh umat muslimin. Dan secara umum umat muslimin selalu menghajatkan nasihat kebaikan. Makruh artinya dibenci dalam Islam berbanyak-banyak mengadukan kesakitannya. Tetapi jika ditanya oleh tabib, dokter, menteri, atau kerabatnya, keluarga menakuni atau taulannya, apalagi taulan sahabat, teman, daripada hal kesakitannya, maka tidak mengapa dihabarkannya dengan dibenarkan sakitnya. Bapak ya seadanya penyakit yang diderita dan dirasakan itu ada apa-apa. Lamun dorongan kalau kasar lalu mengadu-adu kepada manusia, itu dibenci dalam agama. Apabila ada pertanyaan, apalagi orang mau tabib, dokter mau obati, atau kerabat meelangi, atau taulannya, sahabatnya, kalau bertakun masalah penderitaannya dalam penyakit itu, lalu dijawabnya dengan sebenarnya tidak mengapa. Itu pun jika tiada atas rupa mengadukan kalau kasahnya. Nah, cuma jangan jawaban kalau kasah, tetap aja tabah dan sabar. Pertolongan Allah, cuma kalau orang menakuni lalu dijelaskan ada apa-apa, itu hukum menjelaskannya itu kada makruh. Dan tiada makruh baradanya bagi orang yang sakit. Betapa meninggalkan dia. Kada sabar banjar sakit garing baradaan. Nah, tiada makruh baradanya, bahasa kita baradaan. Maklum orang napa merasakan menderita kurang garing baradaan, maklum lah kada batal meninggalkan dia. Memang orang sakit mesti baradaan, kada makruh. Bukan artinya kalau kasar, bukan, tapi tabah dan sabar aja. Cuma maklumlah ada penyakit lalu baradaan kada makruh.
Dan mengucap zikir dan tasbih terlebih utama daripada baradanya. Cuma ketimbang baradaan aja nang kosong tidak ada artinya, lebih baik membaca zikir Allah, la ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah terlebih utama daripada baradanya. Namun khawatan apa? Samping sakit garing tadi, zikir, tasbih. Makanya biasanya menunggu itu apa? Menyuruh bawa berzikir. Apalagi waktu sakaratul maut. Lebih utama daripada baradanya. Lamun kada tahu dirada, lamunnya tahu ya sudah mengaji belajar untuk ilmu bahwa baradaan itu zikir juga. Nah, jadi makinnya apa? Membangkit garing keberadaan, beradaan itu zikir juga. Itu zikir Allah. Cuma ada orang garing kan apa lengkap Allah. Ini nang kawa cuma jaga huruf makhluknya H besar, jangan berubah jadi kha. Kalau yang kebanyakan lender itu makna aktum syaitan. Bilanya hurufnya kha berharik itu berarti menyebut syaitan. Nah, cuma tahu dasarnya baradaan tadi Allah. Jadi zikir isinya baradaannya tadi. Lamun hatinya bang juga cuma melantaran banyak kuaya orang garing apalagi anak mati iya zikir Allah juga bukan memanggil setan. Namun kita sadar baru membaca jangan berbuat itu ngarang setan itu. Lamunnya bang hapuang itu penyakit asma. Jadi mana apakah penyakit dengan hapuang? Apakah tadi lantaran lender banyak? Ada orang zikir Allah juga cuma lamun tujuannya tadi apa? Menyebut syaitan itu hubungan dengan syaitan. Jadi kalau kita dapat sehat sadar Tuhannya benar besar. Allah itu zikir Allah. Kayak orang beranak di TV dapat ya. Kita beranak ya. Kapuang juga. Nah itu tak, sudah tak, ilmu agama. Jadi namun kita dalam keadaan menderita sakit garing, kalau tadi baradaan ada apa-apa, tetap aja itu ada kandungan tabah dan sabar, bukan keluh rasa. Cuma lebih baiknya zikir atau tasbih. Akan tetapi bila tahu itu rada nang bunyi itu zikir Allah juga. Nah berarti andai kata habis umur mati dalam keadaan zikir. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa kehabisan gandarnya la ilaha illallah dijamin masuk surga masa bikin. Karena hisab tanpa hisab. Cuma tadi jangan berender lagi dan jangan dipenderi lagi. Kamu ingin berender bang? Nah diasai ulang zikir la ilaha illallah. Lamun ngarana aja kamu untungnya nandam aja mati baradaan kada zikir Allah, kada zikir tauhid musyawarah la ilaha illallah ada juga. Barana aja tadi orang Islam, orang beriman yakin aja kita umat muslimin bahwa orang tua mati dalam keadaan Islam. Husnuzan bi ibadillah. Sebab hatinya ini adalah benih-benih keimanan di dalam hatinya. Jadi hati tetapnya iman Islam pada Allah. Cuma untungnya kalau kada kuasa lagi bertutur. Itu tak kita orang beriman husnuzan sesama orang beriman, sesama orang Islam. Cuma
Ujar Nabi, matal mar'u ala ma syadai. Kematian seorang itu apa nang dilazimnya waktu hidup. Lamunnya waktu hidup nak tujuan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bina sampai 12 kali. Allahu Allah. Bina sampai 12 kali. Bina sampai 12 kali. Nah, insya Allah karena matinya nang dilaziminya waktu si hidup waktu sehat jika bukan itu juga karena matinya. Ada nggak orang gari anak mati benar sah kesanggur gari lagi kumpul sah. Oh, anu dia udah keluarga menjaga. Ambilkan mau syarif bacaan doa kasah. Tuntung sepanjang doa kasah baca tetap aja sah. Anu takutnya apa orang yang ikam nih? Anunya anu hobi catur. Ada. Ini masalah jangan catur, mati serajar. Rugi lah. Nah, rugi itu kali catur rugi. Dan sunat bagi yang sakit itu bertambah. Dianjurkan aja berusaha beurut ke pijat, pesontek ke dokter bertambah karena tersebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari sabda Nabi SAW dia diturunkan oleh Allah Ta'ala barang penyakit apapun penyakit melainkan diturunkan oleh Allah Ta'ala baginya tambah Allah di anzalat da'a anzalat dawa'a. Allah yang mentakdirkan turun penyakit, Allah juga yang menyediakan obatnya. Jadi 1000 macam penyakit lebih dari 1000 macam obat. Ujung-ujung obat apa? Langkut hilang. Obat datang penyakit hilang. Dia nukar kawan ini ada kan mudah nukar. Ujung-ujung obat hari dengan dapat waktu hari. Ya Allah, yang akan rombongan. Ini aman mentaruh pasal terlalu lagi. Nah kalau lawan juga obat terlalu lagi. Bahari Allah kita akan kita jangan terlibat data nanti mesinnya. Hanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan apa saudara-saudara, ini obat saya obat kuat. Macam-macam ini. Lalu kan banyak berombongan tak. Biar obat terlalu hari aja. Biar obat terlalu hari aja kan dapat lewat benar ya. Ini mau menceritakan kerjaan, wih nyaman sudah di pasar sana. Maka janganlah kita tuntung berjamaah sembahyang pada rumah itu anu rahmat nang tercurah di masjid jamaah Jumat itu jangan dibuang-buang di pasar, bawa balik ke rumah dulu. Rahmat jamaah Jumat itu bawa balik ke rumah sudah tuntung di rumah. Itu ini besarin makan atau apa aja ada bahasa belum gerakan aktivitas yang langsung sayang rahmat berjamaah Jumat itu apa dibuang-buang dorong di pasar bawa balik sampai ke rumah adalah limpahan rahmat di jamaah masjid Jumat. Orang hari itu lah hari Jumat ada ke pasar dulu anu membelantik Jumat tuntung Jumat anyar apa balik ke rumah sudah tuntung anyar pasar apa ke pasar orang bahari. Oh ini serajur aja praktis. Nah ini selalu praktis biasanya kan zamannya. Kan jadi orang tua bahari perlu diikuti perjalanan hidup orang tua bahari. Kenapa akad apa aja? Bismillah, nggak salawat. Dan sunat bagi yang sakit itu bertambah tadi. Dan lagi tersebut dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi sabda Nabi SAW tetambah kamu disuruh apa? Obat bertambah karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan akan penyakit melainkan dihantarkan akan tetambahnya melainkan Tuhan maka tiadalah baginya tetambah sudah Tuhan. La tasabah apa dengan kodam. Artinya penyakit Tuhan kalau tambahi
Nah, bagaimana ingat-ingat anu tadi mati diambang pintu dalam keadaan penuh rahmat dan keampunan Allah. Orang kampung nyambat apa? Penyakit tuha aja kada tambahnya. Maka dia adalah baginya dan tambah. Tetapi jika kuat tawakalnya kepada Allah Ta'ala, ini orang garing nih, karena Tuhan adalah, dan sabar ia atas kesakitannya, meninggalkan bertetambah terutama. Jadi kada tawadi dipastikan. Ini ketentuan masing-masing pribadi. Ada yang kuat tawakal, berserah diri kepada Allah, hatinya sabar dan senang dan ridha. Ya ada juga orang karena dari hatinya itu gembira benar, rimong benar. Kenapa? Nyaman karena sekolah. Kenapa kesehatan kalau sekolah di tiap gurunya apa? Membolos. Kalau garing seminggu 2 hari imung. Kesempatan ada liburan semasa garing. Tapi kagak nang ianya hamba Allah orang Islam bila garing hatinya senang kepada Allah. Nah asal lupa daratan mesra garing hatinya ingat kepada Allah, maka hikmat penasihat dari Allah kada sia-sia mendatangkan ujian sakit garing kepada hambanya. Cuma rasakanlah ketenangan hati jiwa kita waktu garing itu luar biasa tenang. Dengan ketenangan itu apa? Kesadaran bahkan redha hilang penyakit itu, maka nikmat gantinya. Kalau gampang hamba Allah padahal garing tapi hatinya nikmat, senang, pikirannya lapang. Karena aku sudah orang dosa, aku mengikis kata kawa Allah, maka saya mendatangkan sikatnya, sabunnya, yaitu sakit garing, mengikat dan menyabuniakan berasi. Luar biasa kalau berasi dalam hanya taubat dan minta ampun kepada Allah. Allah mendatangkan taubat dan keampunannya dengan didatangkan ujian, musibah, penyakit. Dan jika dhaif tawakalnya, nah ada kaum manahan, mesti apa berusaha, berobat, dan kalau kasah itu pada kesakitannya, maka bertambah terafdal. Nah, jangan dirasakan, berusahalah, berurut, berpijat, bersuntik, berobat. Dan makruh menggagahi orang yang sakit atas bertetambah. Mungkinnya tak ada sadia diri untuk berobat, inya kada mau, inya sudah menerima kata Allah Ta'ala. Nah jangan dipaksakan diobati. Dan makan makanan inya kada mau makan, kada masuk makanan lalu dipaksakan jangan. Atau minum dipaksakan minum jangan. Namun masih ada rezekinya makan aja, minum aja lah. Namun kada ada rezekinya makanan itu apa? Mengguling, mengeluar, minuman kada masuk. Jadi memang umur ada, rezeki ada. Umur kada ada, rezeki kada ada juga. Artinya ini kada apa? Kada kepalampang, kada berbeda. Selama ada umur, selama itu juga ada rezeki kita. Bila rezeki kita ada, umur kita kada habis. Artinya kita akan mati. Jadi jangan takutan hidup dan kehidupan dunia. Selama ada umur, selama itu juga ada rezeki. Bila ada rezekinya, ada mati orangnya. Nah menjadi mati, rezekinya habis. Rezekinya habis, umurnya habis. Itu berbaringan, berbarungan bersamaan. Nah, jadi tawa aja dah untuk praktek supaya hidup itu tabah dan sabar, bahkan syukur, karena kada berbeda antara umur dengan rezeki, ketentuan dari Allah Ta'ala. Summa qala, dan sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit. Nah, mehelangi orang Islam dari mudah-mudahan
Allah Ta'ala berikan berkat manfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita beratan dunia akhirat. Yang sakit diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran, bahkan itu ridho, dan sambil tadi meminta mohon doa kepada Allah Ta'ala diberikan kebersihan hatinya. Amin Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala wa'alina wa yafa'na wa na'ana wa na'ana سنجعل لنا بأن نستغفر الله ونستغفر ونتقبل ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء إلا أنت نسبحك عظيم فنستجيب لها. اللهم أغننا بعلم يا سيد الحين وأنت الله جل العافية. اللهم استر عيوب معلمين عنا وبارك برحمتك عنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.